أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Mu'allif rahimahullah menjelaskan, kita teruskan lagi. Wa dalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam qauluhu ta'ala innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, sesungguhnya engkau akan mati dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Kemudian benar-benar kalian pada hari kiamat berbantah-bantahan di sisi Tuhan. Ayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW akan meninggal, dan juga dengan apa? Menyamakan dengan meninggalnya orang-orang musyrik. Artinya semua manusia itu kelak akan meninggal. Ya, disamakan dari sisi meninggalnya, tapi berbeda antara Rasulullah dengan kaum musyrikin. Perbedaannya adalah dalam kondisi ketika akan meninggal. Ya, apabila dibangkitkan di alam barzakh. Ya, kemudian dan pada hari kebangkitan, ini perbedaannya. Tapi persamaannya sama-sama meninggal. Karena antara orang mukmin, ya, dengan orang-orang kafir itu sangat-sangat jauh berbeda, luar biasa tentang meninggal. Di mana Rasulullah SAW menjelaskan tentang bagaimana ketika orang kafir itu, ya, mereka meninggal. Allah Subhanahu wa ta'ala pada dasarnya akan memberikan kepada mereka kabar gembira bagi orang-orang mukmin, dan juga akan memberikan kabar buruk bagi orang-orang kafir. Maka kondisi mereka ketika meninggal dunia sangat-sangat jauh berbeda. Coba perhatikan di mana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, ya, perhatikan hadis ini. Rasulullah mengatakan, man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ah, ya, wa man kariha liqa'ah karihallahu liqa'ah. Ya, dikatakan barang siapa yang senang bertemu dengan Allah, maka Allah akan senang bertemu dengan dia. Dan barang siapa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah, barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah benci bertemu dengan dia. Ini yang dimaksud dengan bagaimana proses kematian seseorang. Orang mukmin dengan orang kafir digambarkan dengan antara cinta dengan benci. Benci ketika proses kematian, cinta ketika proses kematian. Bagaimana terjadinya? Faqultu ya Nabi Allah. Aisyah mengatakan, dari sini diriwayatkan oleh Aisyah. Aisyah mengatakan, akarahiyatul maut fakulluna nakrahul maut. Apakah yang dimaksud adalah benci terhadap kematian? Ya, yang dimaksud bertemu dengan Allah ini, ya, adalah benci kematian. Kita semua benci kematian. Artinya apa?
mereka orang-orang yang taat itu takut karena dosanya banyak. Paham ya? Merasa banyak dosa. Maka kemudian kata Rasulullah, faqala laisa kadzalik. Bukan itu yang Allah maksud. Walakinnal mu'min idza busyara bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah. Perhatikan. Akan tetapi orang-orang mukmin apabila diberikan kabar gembira dengan rahmatnya, ridhonya, surganya, maka dia cinta bertemu dengan Allah. Kapan diberikan kabar gembira ini? Ketika menjelang ajal. Tidak ada yang lebih mereka cintai dibanding dengan kematian. Ini yang dimaksud dengan apa? Mereka cinta bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, wa innal kafir idza busyara bi adzabillah wa sahatihi kariha liqa Allah wa kariha Allah liqa'ah. Akan tapi orang-orang kafir apabila diberikan kabar dengan adabnya dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, maka mereka benci bertemu dengan Allah, maka Allah benci bertemu dengan dia. Dan ini digambarkan detail di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentang bagaimana proses kematian antara orang mukmin dengan orang kafir. Pada intinya orang-orang kafir, pada para malaikat yang turun itu wajahnya menghitam luar biasa, penuh dengan kemarahan. Bahkan malaikat maut, kalau kita bicara bagaimana malaikat maut mencabut orang-orang kafir, malaikat mencabut orang-orang kafir itu dengan cara dipukul badannya. Antum bisa bayangin, dan itu ada di dalam surat Al-An'am ayat 93. Perhatikan potongan ayat yang saya kasih warna merah. Allah mengatakan, walau tara idz zalimuna fi ghamratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakumul yawma tujzauna al-'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Allah katakan, alangkah dahsyatnya sekiranya engkau melihat orang-orang zalim berada pada tekanan sakaratul maut, sedangkan malaikat apa? Memukul dengan tangannya. Jadi mereka ditarik sambil dipukuli. Ya. Dengan mengatakan apa? Keluarkanlah nyawamu. Berarti mereka benci kematian. Mereka enggak kepingin mati. Maka malaikat narik nyawanya sambil mukulin badannya. Ini perbedaannya ya ikhwah. Ini yang sangat mengerikan, luar biasa. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, coba perhatikan, yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim, ya, bahwa sungguhnya dari Abdullah, Rasulullah SAW mengatakan, inna nafsul mutmain takhruju raskhan. Bahwa sungguhnya jiwa seorang mukmin itu keluar dari badannya dalam posisi apa? Berkeringat. Makanya ciri-ciri husnul khatimah itu apa? Berkeringat dahinya. Kemudian wa inna nafsul kafir tasilu kama tasilu nafsul himar. Orang kafir itu keluar nyawanya kayak keluarnya himar. Himar itu kok keluar gimana? Sambil apa? Meringki. Suaranya melengking. Na'udzubillah min dzalik. Ini himar. Ya. Wa innal mu'min la ya'mal khati'ah fayushaddidu alaihi indal mauti liyakfuru biha an. Liyukaffiru biha an. Disebutkan orang mukmin itu kalau melakukan kesalahan maka dia akan dibuat merasa berat ketika kematiannya. Supaya apa? Ngapusin kesalahannya. Itu bedanya. Tapi apa? Orang kafir justru beda. Wa innal kafir la ya'mal hasanah fayashul. Ya, fayushalu alaihi indal mauti liyujza biha. Sebaliknya, orang kafir itu kalau mereka melakukan kebaikan di dunia, masih ada kebaikannya, maka dimudahkan kematiannya supaya sebagai balasan di dunianya. Habis itu habis.
Jadi kalau antum melihat orang mukmin meninggalnya agak berat, itu sebagai penebusan dosa. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada mereka tentang surga. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal kepingin pada umumnya, maka Rasulullah mengatakan la ilaha illallah, innal mauti lasakarat. Rasulullah mengatakan la ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu pasti merasakan sakaratnya, yang luar biasa sakitnya, dahsyatnya. Karena sebagai apa? Penghapusan dosa. Sampai di titik terakhir Allah masih mengampuni dosa mereka. Sebaliknya orang kafir, di titik terakhir Allah mudahin supaya sebagai balasan di dunia. Setelah itu mereka tidak punya balasan lagi sama sekali. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya menggambarkan bagaimana kematian itu di beberapa ayat. Ya, Allah mengatakan apa? Di antaranya di dalam surat Al-Qiyamah ayat 26 Allah mengatakan apa? Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal tafatis saqu bis-saq. Anda bisa bayangin apabila nafas seseorang mendesak sampai ke tenggorokan, Allah katakan, ya, dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Orang kadang-kadang berpikir, saya kepingin awet muda. Semua obat yang mengarah kepada awet muda semuanya dituju oleh seseorang seakan-akan ingin lari dari kematian. Padahal kematian itu kalau sudah datang tidak ada obat sama sekali. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan wa qila man ra wa dhanna annahu al-firaq. Dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Ya, saking luar biasa sakitnya sampai Allah katakan apa? Wal tafatis saqu bis-saq. Betis ketemu betis. Artinya apa? Badan kalau tegang gimana kakinya? Kaku. Kalau sudah sakitnya sakaratul maut datang, itu namanya kaki kaku sampai gemeteran kadang-kadang. Karena merasakan rasa sakit yang luar biasa dahsyatnya. Allah gambarkan bagaimana manusia pada waktu itu. Mereka merasakan kematian yang tiada obatnya sama sekali. Makanya kemudian Allah mengingatkan dengan mengatakan ila rabbika yauma idzinil mas'ab. Kita dibawa kemana? Digiring kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, yang dimana mereka tidak ada tempat untuk berlari lagi. Mereka mengatakan apa? Ainal mafar. Kemana kita harus pergi berlari? Kalla, nggak akan pernah bisa. La wasal ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Engkau akan dihadapkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka kematian adalah bentuk janji Allah, kita akan dipertanggungjawabkan. Setelah kematian semua akan terjadi. Bahkan ya ikhwah, kita sedikit balik bagaimana Rasulullah SAW menghadapi sakitnya dalam seminggu. Bahkan disebutkan Rasulullah SAW mulai sakit itu tanggal 29 Safar tahun 11 Hijriah. Kapan mulai sakit? Di dalam kitab Rahikul Maktum, Rasulullah menghadiri penguburan jenazah seorang sahabat di pagi. Kemudian kembali di tengah perjalanannya mulai merasakan pusing di kepalanya dan panas yang merambat ke seluruh tubuhnya sampai sahabat merasakan panasnya keluar dari sorbannya. Ya ikhwah, sorban itu gak tipis loh. Makanya sakitnya Rasulullah ini dahsyat. Coba perhatikan baik-baik dari seminggu, 6 hari, 5 hari sampai di ajal. Gimana perjuangan Nabi dan gimana nasihat Rasulullah di akhir hidupnya. Maka kita harus camkan baik-baik ya, apa yang kita harus pikirkan di saat akhir ajal supaya kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berkata, raja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin min janazati min baqi. Rasulullah SAW suatu hari pulang setelah menghadiri apa? Jenazah di kuburan Baqi. Fa wajadani wa ana ajidu sudaan wa ana aqul wa ra'sa. Ya, kemudian apa? Mendapatiku. Aisyah juga sakit juga kepalanya. Sedangkan aku ya mendapatkan diriku apa? Sakit kepala. Sehingga aku mengatakan warasah. Istilah warasah itu menunjukkan orang ngeluh sakit itu kepala mengatakan apa? Dan kepalaku, istilahnya gitu. Aduh, kepalaku sakit. Itu bahasa Arabnya seperti itu. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan bal ana Aisyah warasah.
bahkan saya wahai Aisyah dan kepalaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, justru Rasulullah merasakan yang luar biasa. Ma darraki law mutti qabli fa ghasaltuki wa kafantuki wa sallaitu alaiki wa dafantuki. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Apa masalahnya bagimu? Jika kau meninggal sebelumku, maka aku akan apa? Aku akan memandikanmu, mengkafankanmu, mensolatimu dan menguburkanmu. Menguburkan siapa? Aisyah. Maka kemudian Aisyah mengatakan, lakinni laka'anni bika wallahi law fa'alta dzalika la raja'tu ila baiti fa'arastu ya fihi bi ba'di nisaiki qalat fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah pun kayak gini masih bisa cemburu. Sambil mengatakan, sepertinya aku melihat demi Allah, jika engkau melakukan hal tersebut setelah menguburkanku, engkau pulang ke rumahku, lalu engkau tidur di rumahku dengan apa? Sebagian istrimu yang lain. Aisyah cemburu, bayangin untuk cerita kayak gini, habis dikuburin paling engkau sama istrimu yang lain, kata Aisyah. Maka kemudian Rasulullah SAW tersenyum. Ya, kemudian apa? Thumma budi'a fi waj'ihi alladhi mata fihi. Mulai Rasulullah merasakan sakit sampai menuju kepada kematiannya. Kapan? Seminggu. Nah, di dalam Fathul Bari disebutkan sakit Rasulullah SAW itu 11 hari. Mayoritas para ulama mengatakan 13 hari. Ya. Karena apa? Beliau tidak bisa mengimami para sahabat berapa hari? 3. Itu sudah parah-parahnya itu. Di akhir Rasulullah nggak bisa mengimami 3 hari. Ya. Minggu terakhir kita bicara. Ya. Ketika Rasulullah SAW penyakitnya semakin kuat, maka kemudian Nabi SAW memberikan isyarat kepada siapa? Para istrinya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, beliau ingin menetap di rumah istrinya yang beliau paling cintai, yaitu Aisyah. Sehingga beliau bertanya kepada istrinya yang lain, aina ana ghadan, aina ana ghadan, ngasih isyarat kayaknya. Seakan-akan biar di rumahnya Aisyah aja. Tapi Rasulullah masih bertanya kepada istrinya yang lain. Kalau istrinya yang lain gak ridho mau ditempati, Rasulullah mau. Sampai di titik seperti ini. Makanya Rasulullah bertanya, kemana aku besok? Kemana aku besok? Ya. Ini yang kemudian dikatakan oleh Nabi SAW. Nabi ingin dirawat di rumahnya Aisyah. Akhirnya istri-istri yang lain mengizinkan untuk dirawat di rumahnya Aisyah. Kemudian akhirnya pergi ke tempatnya Aisyah. Berjalan sudah nggak bisa, susah. Diapit oleh 2 orang. Siapa? Fadl ibn Abbas. Ya. Kemudian sama Ali bin Abi Thalib. Siapa ini? Sepupuan semuanya. Dua-duanya adalah sepupunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fadl ibn Abbas sama Ali bin Abi Thalib. Sedangkan kepala Nabi dalam posisi diikat. Orang dulu ya ikhwah, kalau sakit supaya ngilangin rasa sakitnya, paling tidak ngurangin kepalanya diikat. Ada metodenya. Antum nanti buka di YouTube aja metode ngilangin sakit kepala. Itu kepalanya diikat semakin kuat tekanannya, agak kuat, itu mulai agak ngeringankan. Dan itulah yang dipakai orang dulu. Kalau sekarang apa? Mulai pakai obat sakit kepala, Panadol lah dan lain sebagainya. Dulu nggak pakai. Ya. Kemudian Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah meriwayatkan, awwala mashtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti Maimunah fasta'dana azwajahu ayyumarrada ya fi baitiha wa adina lahu qalat fa kharaja wa yadun lahu an Fadl ibn Abbas wa yadun lahu an rajulin akhar wa huwa yakhuttu bi rijlaihi fil ard. Pertama kali Rasulullah SAW sakit adalah di rumahnya siapa? Maimunah. Kemudian Nabi meminta izin kepada istri-istrinya supaya dirawat di rumahnya Aisyah. Maka Rasulullah SAW keluar, sementara apa? Yang satu di tangannya Fadl bin Abbas, yang satu di tangannya yang lain, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian setelah itu, ya, detik-detik kematiannya Abi Sa'id Al-Khudri menjenguk Nabi SAW. Perhatikan reaksi Abi Sa'id ketika melihat sakitnya Rasulullah dan apa komentar Nabi SAW. Ya ikhwah, sakitnya Rasulullah kita nggak ada sepernya, 2 kali lipatnya orang normal. Kebayang? Bagaimana bisa 2 kali lipatnya orang normal? Perhatikan dari sini. Dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abi Sa'id Al-Khudri. Aku masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aq.
ya, sedangkan dia sakit. Ya. Fa wada'tu yadi alaihi fa wajadtu harrahu baina yadayhi fawqa lihaf. Perhatikan, aku meletakkan tanganku kepada beliau dan aku mendapati panasnya tembus sampai ke selimut. Kulit, pakaian, selimut di atasnya masih tembus. Berarti berapa derajat? Antum hitung sendiri. Orang lain sudah berangkat dengan panas seperti itu. Rasulullah SAW bertahan. Maka kemudian kata Abi Sa'id Al-Khudri mengatakan, ya Rasulullah, ma asyaddaha alaik. Perhatikan komentar Nabi SAW. Rasulullah mengatakan, wahai Rasulullah, betapa beratnya sakitmu. Apa kata Nabi SAW? Inna kadzalika yudha'af lanal bala wa yudha'af lanal ajr. Rasulullah ngajarin nih. Pelajaran yang pertama apa? Sesungguhnya beginilah kami para nabi. Kami itu dilipat gandakan ujiannya dan dilipat gandakan pahalanya. Berarti semakin besar ujiannya, semakin besar pahalanya. Itu yang Rasulullah ajarkan di sakitnya. Maka jangan pernah kemudian mengeluh sakit. Kalau kita kepingin mendapatkan ampunan dosa, kalau kita kepingin mendapatkan lipat ganda pahala, kalau kepingin kita mendapatkan ya jalan keluar dalam hidup yang begitu besar, karena sakit merupakan pintu yang Allah berikan kepada hambanya untuk mendapatkan pahala yang mudah. Kebayang nggak? Dan ini yang dimotivasi oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya tentang sakit. Kemudian juga Abdullah bin Mas'ud menjenguk Nabi SAW. Padahal tu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'ab. Aku masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dia sakit. Faqultu ya Rasulullah, innaka la tu'aku wa'kan shadida. Sesungguhnya engkau merasakan sakit yang luar biasa. Ajal, tentu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inni u'ak kama yu'aku rajulani minkum. Perhatikan, aku sakit kayak sakit dua orang kalian. Dua orang. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan beban sakitnya itu 2 jadi 1. Ya. Kebayang nggak? Dari sini Rasulullah menjadi paling mulia. Kenapa? Karena ujiannya paling besar. Maka jangan pernah merasa bahwa kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah kalau ujian kita masih kecil-kecil. Karena Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya tergantung kadar ujian keimanannya. Perhatikan baik-baik. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ketika seorang bertanya kepada Nabi SAW, man asyaddu bala'an, siapa yang paling berat ujiannya? Kata Rasulullah SAW, al-anbiya thumma al-amthal fa'amthal, para nabi, kemudian yang seperti para nabi dan yang sepertinya, yaitu para pengikutnya yang mengikuti para nabi. Kenapa? Yubtala ala hasabi dini. Kata Rasulullah SAW, mereka diuji berdasarkan kadar agamanya. Fa in kana fi dinihi salban ishtada bala'u. Kalau agamanya semakin kuat, ujiannya juga semakin kuat. Artinya kalau keimanannya tebal, kuat, ujiannya juga kuat sama. Seimbang. Karena Allah berikan di balik keimanan, mereka diberikan ketenangan. Maka mereka menghadapi ujian menjadi sebuah anugerah. Karena mereka berpikir dari sisi pahala dan juga berpikir dari sisi penghapusan dosa. Mereka mendapatkan kemuliaan di balik cobaan. Wa in kana fid dinihi riqatan ubtuli al hasabidi. Kalau ternyata agamanya apa? Agamanya tipis, diuji berdasarkan kadar agamanya. Maka ketahuilah, ujian kita yang masih kecil-kecil, yakinilah iman kita masih tipis, enggak ada apa-apanya sama sekali. Ketika iman kita masih tipis, kemudian kita bangga, alhamdulillah ujian lebih kecil daripada fulan. Ya ikhwah, kecilnya ujian kita menandakan keyakinan kita kepada Allah gampang rapuh. Karena orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan kuat, mereka mendapatkan ujian dan mereka kembali kepada Allah dengan gampang. Tapi justru orang-orang yang tipis ujiannya, mereka nggak mudah untuk balik sama Allah Azza wa Jalla. Ini yang kita harus pikirkan. Jangan pernah bangga dengan ujian yang masih kecil. Disitulah gambaran keimanan kita. Kemudian qultu, disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, qultu dzalika anna laka ajrain. Berarti engkau mendapatkan 2 pahala. Karena 2 kali lipatnya orang kan.
Kata Abdullah bin Abbas, berarti engkau mendapatkan dua pahala. Abdullah bin Abbas mengatakan engkau mendapatkan pahala. Dua pahala. Dikatakan ajal, tentu. Dzalika kadzalik. Begitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma min muslim yusibun adza syaukatun fama fawqaha. Maka Rasulullah menjelaskan, tidaklah seorang muslim mendapatkan ujian sampai istilahnya duri atau dan lebih dari itu. Fama fawqahu. Paling enggak ketusuk duri aja. Ya. Maka apa yang lebih dari duri itu? Illa kafarallahu biha sayyiatihi. Kecuali Allah akan hapuskan kesalahannya. Kama tahuttu syajaratu waraqaha. Sebagaimana daun menggugurkan pohon menggugurkan daunnya. Jatuh satu-satu. Berarti sepanjang ujian sedang menimpanya, maka sepanjang itu juga Allah merontokkan dosanya. Yang lucunya kaum mukminin sekarang ketika mereka berdoa, ya Allah ringankan ujian saya. Bukan kemudian ya Allah berikan saya kesabaran, tapi mereka justru berharap apa? Jauhkan saya dari ujian. Ya ikhwah, jangan lihat ujiannya, tapi berusaha untuk berpikir solusinya. Ketika kita berdoa kepada Allah supaya dikasih sabar, maka kita berdoa supaya Allah bisa menjadikan kita kuat di ujian itu dan mendapatkan ampunan dosa. Ketika kita berharap ujian itu dihilangkan, ya, maka berpikirlah dari mana kita bisa dapat pahala dengan gampang. Karena berapa banyak di antara kita yang melakukan amalan jauh dari keikhlasan. Kemudian kita mengatakan, saya kepingin masuk surga. Modalnya apa? Paham di sini? Karena, subhanallah. Coba perhatikan hadis-hadis Nabi SAW tentang bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan ujian itu keberuntungan sebenarnya. Kalau kita, ya, bahkan seseorang yang amalnya sedikit, ya, kemudian Allah kepingin memulihkan dia dengan cara apa? Allah uji dia. Perhatikan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Arnaud. Idza sabaqat lil abdi minallahi manzilatun. Apabila telah ditentukan oleh Allah derajat bagi hambanya, lam yablugha bi amalihi. Tidak bisa mencapai dengan apa? Yang belum bisa tercapai dengan amalnya. Jadi amalnya di bawah, tapi Allah pengen dia mulia. Pakai apa? Pakai cobaan. Buat naik seorang hamba bisa mulia, pakai ujian. Dan itu yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabatnya. Maka mereka melihat ujian sebagai bentuk apa? Bentuk kemuliaan seseorang. Bukan penghinaan atau menyusahkan hidupnya. Sehingga Rasulullah mengatakan apa? Ya. Ibtalahu Allah fi jasadihi au fi malihi au fi waladihi. Allah akan menguji dia, amalnya di bawah masian, supaya naik derajatnya. Allah akan menguji dia. Di mana? Di jasadnya, atau di hartanya, atau di anaknya. Kemudian apa? Tsumma sabbarahu. Kemudian Allah kasih dia sabar. Ya, ini yang harusnya kita antisipasi. Dalam menghadapi ujian, minta sama Allah solusi sabar. Karena sabar yang Allah kasih, dikasih bersamanya ketenangan. Karena kita bersyukur akhirnya. Ketika mendapati cobaan, maka kita mulai sadar bahwa dosa kita banyak dan Allah Maha Pemurah. Paham sampai sini? Kapan? Hatta yublighul manzilata allati sabaqat lahu min. Sampai Allah mencapaikan, meraih derajat yang Allah inginkan. Kebayang enggak? Dinaikin pakai ujian. Itu yang terjadi. Maka Rasulullah mengajarkan di akhir hidupnya, ujian itu merupakan sebuah anugerah yang besar, bukan kehinaan. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, bagaimana seseorang kepingin masuk surga tapi nggak mau diuji. Kata Allah, mau dari mana? Al-Baqarah 214. Apa kata Allah? Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau
min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra'u hatta wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Allah katakan, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepada kamu cobaan? Ingat-ingat, cobaan. Sebagaimana orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa apa? Malapetaka, kesengsaraan, digoncang dengan berbagai macam cobaan. Hingga mereka berkata, orang-orang yang beriman, Rasul dan orang yang beriman mengatakan, kapan datang pertolongan Allah? Baru Allah katakan, ala inna nasrullahi qarib, pertolongan Allah itu dekat. Kapan dekatnya? Ketika datang ujian. Tapi kalau nggak mau diuji, sama dengan nggak mau masuk surga. Selesai. Simpel kan? Jadi orang-orang yang benci dengan ujian, maka mereka pada dasarnya benci dengan apa? Benci dengan surganya Allah Azza wa Jalla. Hati-hati ya Allah. Hati-hati masalah ini. Makanya minta solusinya. Ujian bukan buat dihadapin sendiri, tapi supaya kita balik sama Allah, mendekat sama Allah dan minta petunjuknya. Ya Allah, kasih saya sabar. Ini yang seharusnya. Kemudian yang berikutnya ya ikhwah, Nabi SAW mengajarkan kepada kita semua di akhir hidupnya. Apa itu? Mengajarkan bagaimana menghadapi sakit. Aisyah mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka yaqra'u ala nafsihi bi muawwidati wa yanfuthu. Falamma ishtadda waja'uhu kuntu aqra'u alaihi wa amsahu biyadihi raja'a barakatiha. Dikatakan apa? Sesungguhnya Rasulullah SAW kalau sakit, Rasulullah meruqyah dirinya dengan apa? Muawwidat. Muawwidat itu apa? Al-Falaq dan An-Nas. Sambil apa? Sambil meniupkan. Ya, niup di mana? Di sakitnya. Baca ditiup, terus kayak gitu. Biar apa? Menghilangkan rasa sakit itu yang dilakukan Rasulullah. Ketika apa? Tatkala semakin parah sakitnya, maka akulah yang meruqyah Rasulullah SAW. Aku mengusap dengan tangan beliau mengharapkan keberkahan. Tapi yang bacain siapa? Aisyah. Ini menunjukkan kalau sakit bisa kita ngobatin diri sendiri. Ulangin Al-Falaq dan An-Nas bolak-balik sampai sembuh. Dengan sendirinya ya ikhwah, kita yakin sembuh tuh sakit. Karena itu dilakukan oleh Nabi SAW. Hari kelima sebelum meninggal, pada waktu itu apa? Hari Rabu. Ya, Rasulullah SAW ketika sadar sempat pingsan, saking luar biasa sakitnya. Kata Rasulullah SAW, hariqu ya alayya min sab'i qirat. Siramkanlah kepadaku 7 kantong air. Lam tuhlal awqiyatuhunna la'alli a'hadu ilan nas. Dikatakan apa? Kemudian apa? Yang belum apa? Dibuka talinya. Air yang belum dibuka talinya. Semoga aku bisa keluar menemui orang. Aisyah mengatakan wa ujlisa fi mikhdabi li Hafsah. Maka Nabi pun didudukkan di mikhdab. Mikhdab itu kalau kita bilang kayak bak untuk mencuci pakaian. Miliknya Hafsah, istrinya Nabi SAW. Thumma tafiqna nasubbu alaihi tilka. Kemudian apa? Kemudian kami pun menyiramkan air dari mikhdab tadi. Ya, sehingga apa? Sehingga dikatakan angqad fa'altunna. Ya, diberikan isyarat yaitu sudah cukup. Thumma kharaja ilan nas. Ketika Rasulullah sudah seger, kemudian keluar ke orang. Rasulullah merasakan panas kan? Maka Rasulullah SAW supaya seger minta disiramkan air. Kita sebaliknya, kalau sakit panas diapain? Tambah ditutupi, ya tambah besar ya ikhwan. Rasulullah enggak. Makanya subhanallah di Saudi saya pernah mendapati jamaah umroh ini sakit kepanasan, panas badannya.
kemudian sama sama orang ini tambah ditutupi, panasnya tambah tinggi. Ketika perawat datang ke situ ngecek mau dibawa ke rumah sakit, ada dia, oh ini bisa, ini dibuka, mandi sekarang. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Rasul ketika merasakan rasa panas pakai apa? Pakai air. Disuruh guyur badannya. Tapi kita kalau kena sakit panas apa? Tambah dikerukupi. Ya tambah besar ya ikhwah. Ya. Rasulullah supaya sadar, Rasulullah minta diraup, dikasih air wajahnya. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kita enggak sebaliknya, tambah selimutan ya selesai. Tunggu aja, pakai obat terus, baru hilang. Ya apa enggak? Yes. Ya. Kemudian antum bisa bayangin enggak? Rasulullah SAW keluar ya dalam posisi ya dengan berselimutkan kain sambil Rasulullah SAW berkhutbah. Ya, Rasulullah berkhutbah. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi mata fihi. Rasulullah SAW dari Abdullah bin Abbas mengatakan keluar ketika dalam posisi meninggal, yang sakit yang bakal meninggal Nabi SAW. Ya, bil milhafatin waqad asabba bi asabatin dasma. Dikatakan apa? Bahwa Rasulullah SAW pada waktu itu menemui seseorang dengan berselimutkan kain, sementara beliau kepalanya diikat dengan sorban. Hatta jalasa al mimbar, sehingga Rasulullah SAW ya duduk di mana? Di mimbar. Fahamidallahu wa athna alaihi. Ini di antara khutbah terakhir Nabi SAW. Kemudian memuji Allah dan menyanjungnya. Ya, kemudian mengatakan amma ba fa innan nas yakthuruna wa yaqil ansar. Sesungguhnya manusia bertambah banyak dan orang-orang Ansor tambah apa? Sedikit. Hatta yakunu fin nasi bimanzilatil milhi fit ta'am. Sampai apa? Jumlahnya kayak garam di makanan. Makanan kan banyak ya. Nggak mungkin makanan sebanding sama garam, antum nggak bisa ngerasain. Ya. Tapi makanan dibanding dengan garam-garam buat taburan tok. Ya model kayak gitulah. Antara jumlah orang dengan Ansor itu seperti itu kata Nabi SAW. Ya, faman waliya minkum syai'an yadurru fihi qauman wa yanfa'u fihi akharin falyaqbalu min muhsinihim wa yatajawaz an musiihim. Wa kana akhir majlisi jalasa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang di antara kalian mengurusi sesuatu yang memudaratkan suatu kaum dan memberikan manfaat kepada kaum yang lain, maka hendaklah ia menerima orang yang baik di antara mereka dan maafkan ya yang salah di antara mereka. Itulah majlis terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majlis terakhir. Ngomongnya tentang keutamaan Ansar. Ya. Bahkan Abi Sa'id Al-Khudri menjelaskan ini khutbah terakhir Nabi SAW. Dan khutbah ini yang ngerasain, yang faham cuman siapa? Abu Bakar. Apa khutbahnya? Perhatikan baik-baik. Abi Sa'id Al-Khudri mengatakan di antara khutbah Nabi SAW ketika di mimbar, inna abdan khayyarahullah baina ayyutiyahu min zahratid dunya ma syaa wa baina ma indah fakhtara ma indah. Sesungguhnya seorang hamba ya yang diminta memilih dari satu di antara dua yang Allah berikan, antara kemewahan dunia sesukanya atau diberikan kepadanya apa yang ada di sisi Allah, maka dia memilih yang di sisi Allah. Ketika Rasulullah mengatakan itu, maka Abu Bakar menangis. Dikatakan apa? Fadainaka bi abaina wa ummahatina. Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, subhanallah, bapak dan ibu kami sebagai tebusannya bagimu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian orang-orang pada ngelihat ke Pak Abu Bakar dengan mengatakan unduru ila hadza syekh. Lihat ke orang ini, katanya, ke orang-orang. Yukhbiru
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an abdin khayyara baina ayyutiya min zahrati dunya wa baina ma indah wa yaqul fadainaka bi abaina wa ummahatina. Lihat ke orang ini, kata para sahabat yang lain, enggak paham dia kalau yang dimaksud Rasulullah. Ya. Rasulullah mengatakan ada seseorang, dia enggak tahu istilah seseorang ini siapa. Yang tahu cuma Abu Bakar tahu. Ada seseorang yang dikasih pilihan antara kemewahan dunia atau di sisi Allah, maka dia memilih di sisi Allah. Secara global kata-kata ini nggak mencurigakan kan, umum. Ya, tapi Abu Bakar tahu yang dimaksud ke siapa, apa arti detailnya. Makanya Abu Bakar mengatakan bapak ibu kami sebagai tebusannya. Ya, maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan inna min amanin nas alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa kata Nabi SAW, ya, di antara yang paling berjasa terhadapku dan persahabatannya dan hartanya adalah Abu Bakar. Maka Rasulullah mengatakan lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakar khalila. Seandainya aku boleh ngambil kekasih, aku ambil Abu Bakar sebagai kasihku. Akan tapi apa? Akan tapi Rasulullah SAW menjadikan Abu Bakar sebagai apa? Sahabatnya. Ya. Illa khallatul Islam wala yabqayanna fil masjid khawkha illa khawkhatu Abu Bakar. Rasulullah mengatakan setelah itu tidak boleh ada jendela yang mengarah ke masjid kecuali jendelanya Abu Bakar. Semua jendela disuruh nutup semua yang ke arah masjid kecuali satu, jendelanya Abu Bakar. Sampai detik ini ada pintu, sebelahnya pintu satu, namanya pintu Abu Bakar, terbuka ya ikhwan. Kenapa? Pengorbanannya, sensitifnya Abu Bakar terhadap Rasulullah SAW. Yang lainnya nggak kenal, tidak tahu. Tapi Abu Bakar luar biasa. Bahkan isyarat ketika Rasulullah mau meninggal, Abu Bakar mengerti Rasulullah SAW itu akhir ajalnya. Ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar, dan ini ditujukan bagaimana akhir khutbahnya Rasulullah SAW. Di antaranya juga Rasulullah SAW berwasiat kepada orang-orang Ansar. Ya, ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di akhir hidupnya. 4 hari sebelum meninggal. Ya, pada hari apa? Kamis. Dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, Yaumul Khamis. Wa ma yaumul Khamis? Hari Kamis. Ada apa dengan hari Kamis? Thumma baka. Kemudian Abdullah bin Abbas menangis. Hatta ghadaba dam'uhu. Ya. Hasba. Sampai apa? Sampai air matanya membasahi tanah. Faqala istadda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waja'uhu yaumul Khamis. Rasulullah SAW merasakan sakitnya di hari Kamis. A'tuni bi kitabin aktub lakum kitaban lan tadillu ba'dahu abada. Maka Rasulullah memberikan nasihat, datangkanlah kepadaku tulisan, aku akan tulis bagi kalian sebuah pesan yang kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Wala yambaghi inda naba'in yatanazu, ya, enggak pantas, ya, terjadi perselisihan di sisi Nabi SAW. Kira-kira apa? Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Yang dikatakan oleh Nabi SAW, lihat, ya, inna raziyata kulla raziyah ma hala baina Rasulillah SAW wa baina kitabih. Maka dikatakan sesungguhnya musibah dan seluruh musibah adalah apa yang menghalangi Nabi SAW untuk menulis tulisan. Kemudian Rasulullah SAW berwasiat 3 perkara. Kata Rasulullah SAW, akhriju al-musyrikina min jaziratil Arab. Yang pertama, keluarkan orang-orang musyrik dari apa? Jazirah Arab. 1. 2. Akhriju al-wafda, ya, dikatakan wa ajizu al-wafda bin nahwi ma kuntu ujizuhum, ya, berikanlah hadiah penghargaan
kepada para tamu delegasi sebagaimana pemberian yang biasa aku berikan kepada mereka. Kemudian wasiat yang ketiga, beliau berwasiat apa? Peganglah kepada kalian Al-Quran dan Sunnah. Ini yang kemudian menjadi tulisan yang ditulis wasiat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian juga mengirimkan tentara Usama. Kemudian apa? Agar kuburannya tidak dijadikan berhala untuk disembah. Ini yang disebut wasiat yang ketiga. Ya, dan ini yang Rasulullah SAW sering katakan. Yang terakhir ya ikhwah, ketika kita mendapati akhir kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan wasiat yang terakhir. Apa di antara wasiat Nabi SAW 3 hari sebelum meninggal? Rasulullah mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yahsinu dzan billah. 3 hari. Hari apa berarti 3 hari ini? Hari Jumat. Sah. Dikatakan janganlah kalian meninggal kecuali kalian dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Berbaik sangka. Kenapa? Karena ketika seseorang buruk sangka, mereka akan mendapati apa? Su'ul khatimah. 2 hari sebelum meninggal, ketika Rasulullah SAW 2 hari sebelum meninggal, Rasulullah SAW memberikan wasiat, bahkan sehari. Di antara wasiat Nabi SAW, Rasulullah mengatakan, as-salah wa ma malakat aymanukum. Ya, Rasulullah mengatakan nih, ya, salat dan apa yang kalian miliki dari budak. Maksudnya apa? Perhatikanlah budak kalian. Ya. Nah, di akhir ajal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam posisi Fatimah menangis luar biasa, maka Rasulullah SAW berkata, dikatakan apa? Laisa ala abika karbadil yawm. Rasulullah mengatakan pada Fatimah, ya, ketika Fatimah mengatakan sungguh berat sakitnya bapakku, maka Rasulullah mengatakan tidak ada penderitaan atas ayahmu setelah hari ini. Hari ini sudah, setelah hari ini istirahat sudah, nggak ada lagi penderitaan. Falamma mata qalat ya abadah ajaba rabban da'ah. Ya abadah, wahai bapak, ya Allah menjawab doamu. Wahai bapak, man jannatun al-firdaus, tempatmu surga firdaus, wa ma'wahu ya abadah ila jibril na'ah. Ya, maka dikatakan subhanallah, inilah pesan-pesan terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan Rasulullah mengatakan di akhirnya sambil merasakan rasa sakit dikatakan ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, kembali kepada yang maha tinggi, kembali kepada yang maha tinggi. Kemudian lepaslah nyawanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pelajaran besarnya ya ikhwah. Inilah pelajaran besar yang kita bisa ambil dari akhir hayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terakhir Rasulullah mengatakan salat dan apa yang kalian miliki dari perhatikan budak. Ya, maka jangan pernah kita tinggalkan salat, karena itu merupakan akhir pesan Rasulullah SAW supaya kita menjadi orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah. Ya, dan inilah yang dari sini diriwayatkan oleh siapa? Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Disebutkan as-salah wa ma malakat aymanukum. Kita bisa lihat dari Anas bin Malik. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadikan bermanfaat untuk hidup kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati hidup kita, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa mendapatkan syafaatnya, serta mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.